Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan mencoba belajar bersama bagaimana caranya menghostingkan e-learning madrasah. Jadi dengan menghostingkan e-learning madrasah itu nanti kita tidak perlu memiliki server, tetapi server itu nanti akan ada di pihak penyedia hosting dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, nanti akan bisa diakses oleh semua orang 24 jam. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama tentu saja kita harus menyiapkan dulu aplikasi atau file yang sudah kita dapatkan dari elearningkemenak.go.id. Kalau kawan-kawan belum mendownload, silahkan di-download dulu. Ini kebetulan saya sudah mendownload. Filenya berupa e-learning, namanya e-learning 141 non installer. Jadi nanti pada saat mendownload itu ada dua pilihan, yang versi installer dan non installer. Kalau kawan-kawan ingin menggunakan hosting, berarti kita bisa menggunakan yang non installer. Setelah kita dapatkan aplikasinya, kemudian kita bisa ekstrak. Silakan klik kanan, kemudian ekstrak to e-learning 141 non installer. Ini sudah ada, sudah pernah saya ekstrak, saya timpa hasil ekstrakannya di sini. Ini kemudian di dalamnya ada beberapa file dan juga folder. Ada 3 folder: database, NCAP, sama source. Nah, ini nanti yang mau kita upload atau kita import ke pihak penyedia hosting. Kemudian langkah yang kedua, tentu saja kita harus mendaftarkan dulu hosting kita ke penyedia hosting, berikut juga dengan domainnya. Nanti setelah kawan-kawan mendaftarkan hosting ataupun domain, akan mendapatkan reply di email kita masing-masing. Di situ nanti kita akan bisa mengakses cPanel. Jadi dengan cPanel itu nanti akan bisa mengupload ataupun mengimport file dari aplikasi Kemenak e-learning madrasah. Jadi pastikan sebelum mendaftar ke hosting, alamat email yang kita daftarkan itu harus dalam keadaan aktif, karena itu nanti yang akan digunakan untuk memberi akses ke cPanel. Kemudian kita buka cPanelnya di emailnya masing-masing. Seperti ini tampilannya. Kalau sudah, silakan login. Oke. Di sini saya menggunakan pihak penyedia hosting dari idhosts.co.id. Domain yang saya daftarkan adalah menggunakan nama min4ta.com. Oke, langsung aja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu yang pertama kita menuju ke menu database. Di sini nanti kita akan membuat database baru. Silakan klik aja menu submenu MySQL database. Kemudian silakan tentukan, ketikkan di sini di create new database yang ingin kawan-kawan buat, misalkan e-learning 2. Kemudian klik create database. Sudah terbentuk databasenya, kembali go back, bisa dilihat apakah sudah terbentuk. Ini sudah terbentuk databasenya, namanya Mintakom e-learning 2. Kemudian setelah kita membuat nama database, kita harus membuat juga user itu nanti yang digunakan untuk mengakses database yang kita buat. Di sini usernya belum ada, jadi nanti kita buat dulu usernya. Silakan scroll ke bawah menuju MySQL user, add new user. Silakan ketikkan user yang ingin dibuat. Ini saya buat saja sama biar mudah. Misalkan e-learning, sama, nama databasenya Mintakom e-learning 2, kemudian nama username-nya Mintakom e-learning 2 sama. Setelah itu silakan tentukan passwordnya, misalkan e-learning 123. Password again, silakan ketikkan lagi nama passwordnya. Kemudian kalau sudah, create user.
Jadi nama databasenya tadi kita buat e-learning 2, Mintacom e-learning 2. Kemudian nama usernya juga Mintacom e-learning 2. Setelah itu passwordnya e-learning 123. Bisa kita catat, ini nama databasenya, usernya tadi kita buat sama, passwordnya. Oke, kenapa kita catat? Ini nanti yang kita gunakan untuk konfigurasi. Jadi konfigurasi itu nanti memerlukan nama database, nama user, begitu juga dengan nama, passwordnya. Oke, kita minimize dulu. Nama database dan juga nama user sudah kita buat. Kemudian langkah berikutnya, kita harus memberikan akses kepada user yang kita buat agar bisa mengakses database-nya, yaitu dengan privilege user atau add user to database. Jadi ini kan belum ada, ini privilege usernya belum ada karena belum dikasih akses usernya ke database. Jadi kita tambahkan dulu usernya ke database, add user to database. Usernya namanya tadi kita buat ini e-learning 2. Kemudian nama databasenya tadi sama e-learning 2. Kemudian silakan klik add. Kemudian di sini ada pilihan, ada banyak pilihan mana yang mau kita centang. Ini adalah hak akses kepada database, user database yang kita buat itu mau bisa ngapain aja. Kalau mau semuanya dikasih akses, klik aja all privilege. Berarti ini user bisa menghapus, bisa mengindeks, bisa membuat tampilan, bisa menambahkan, mengupdate dan sebagainya. Kita kasih akses semuanya. Kemudian kalau sudah, klik make change. Oke, sukses. Kemudian bisa kita kembali ke back. Oke, sekarang database sama usernya sudah berhasil kita buat. Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan mengupload file database yang kita dapat dari e-learning dari Kemenag. Kita bisa ke menu home lagi, setelah itu sama ke menu database, kemudian silakan menuju submenu PHP My Admin. Database yang tadi sudah kita buat itu nanti akan otomatis muncul di PHP My Admin. Tadi databasenya e-learning 2 sudah muncul di sini. Kemudian silakan diklik e-learning 2-nya, Mintacom e-learning 2. Kemudian kita import, kita masukkan file databasenya ke sini, import, kemudian pilih file. Setelah itu kita cari tadi filenya ada di e-learning 141 not installer. Kemudian kita pilih database. Kita tadi mau masukkan database, berarti kita pilih folder database. Kita pilih databasenya, open. Kemudian scroll ke bawah, setelah itu kirim. Kita import. Seperti yang kita ketahui, hosting itu adalah tempat server atau komputer server yang ada di pihak penyedia. Jadi istilahnya kita menyewa komputer ke pihak penyedia. Jadi nanti komputernya atau servernya itu tidak menggunakan komputer server kita, tapi menggunakan server pihak penyedia. Sedangkan domain itu adalah alamat yang digunakan untuk mengakses data yang kita miliki, yang ada tentu saja yang ada di komputer penyedia atau di server hosting. Oke, sudah selesai. Ada 107 query yang sudah berhasil diimport. Kemudian ini sudah, kita bisa close. Untuk menu database-nya sudah selesai. Sekarang kita menuju ke menu domain. Seperti yang kita ketahui tadi, domainnya namanya min4ta.com. Ini min4ta.com. Kemudian kita buat juga subdomainnya. Kita bisa menuju subdomain. Jadi sebelum domain itu nanti akan diawali oleh subdomain. Subdomainnya misalkan saya buat e-learning 2 sama, kemudian diikuti dengan nama domainnya min4ta.com, ini otomatis muncul. Kemudian silakan
klik create, kita buat subdomainnya. Oke, subdomainnya sudah terbentuk, namanya elearning2minpatea.com. Kemudian langkah berikutnya, kita menuju dokumen root dari subdomain elearning2minpatea.com. Silakan diklik dokumen rootnya. Kemudian kita akan memasukkan file atau data yang kita dapat dari Kemenak yang berupa data web atau bisa juga disebut dengan data source. Ini mau kita upload ke, oke, silakan klik upload. Kemudian menuju ke select file, kita pilih filenya. Tadi database sudah kita import, sekarang kita menuju ke data source-nya atau data webnya. Biar nanti lebih mudah, data source atau data webnya ini kita rubah dulu menjadi file zip. Silakan klik kanan, kemudian add to archive. Setelah itu arsip formatnya dipilih zip, namanya silakan dirubah kalau mau, kalau tetap juga nggak apa-apa. Setelah itu oke, kita tunggu sebentar. Tadi database sudah, sekarang source. Sudah terbentuk data source-nya, kemudian kita pilih, kemudian open. Kita tunggu sampai 100%. Kita tunggu sebentar. Baik, filenya sudah berhasil terupload dengan sempurna, ditandai dengan warna hijau seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita bisa kembali go back. Ini adalah file bentukan data source yang tadi barusan kita upload, masih berupa file zip. Nah, ini sekarang kita harus ekstrak dulu. Klik kanan, ekstrak file, terus sudah berhasil terekstrak. Ini yang lama boleh dihapus, yang masih berupa zip boleh dihapus. Kemudian filenya ini masih di dalam satu folder. Di folder ini ada dua folder sama dua file, app folder static, file htaccess sama file index php. Ini harus kita keluarkan dulu. Jadi silahkan pilih aja semuanya, boleh di drag, kemudian klik kanan, mau kita pindahkan ke depan. Kita pindahkan langsung ke directory elearning2minpatea.com. Jadi tidak di dalam folder source ini lagi, tetapi sudah nanti akan ada di directory elearning2minpatea.com langsung. Ini kita hapus folder source-nya, kemudian klik move file, kita pindahkan filenya. Sekarang folder source-nya sudah kosong, kita coba up one level, naik ke atas satu tingkat. Ini foldernya tadi, ini file yang ada di dalam folder source tadi. Ini file yang sudah kosong, folder yang sudah kosong boleh kita hapus, klik kanan delete. Jadi meninggalkan dua folder sama dua file. Ini sudah berhasil kita upload. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan merubah konfigurasi default, kita rubah. Kita bisa menuju folder app, double klik, kemudian config, setelah itu database. Caranya untuk merubah konfigurasi database-nya agar bisa sinkron, agar bisa nanti kita akses, silakan klik kanan, kemudian klik edit, setelah itu klik edit lagi. Nah, ini adalah konfigurasi yang harus kita sesuaikan dengan database yang tadi kita buat. Untuk hostname, localhost ini dibiarkan aja, kemudian username, password, sama database ini kita sesuaikan dengan yang kita miliki. Nama database-nya tadi bisa kita lihat, tadi sudah kita catat di notepad, ya langsung aja. Database-nya namanya Mintacom elearning 2, boleh di copy ataupun langsung diketik juga, silakan copy. Nama database-nya tempel Mintacom elearning 2. Kemudian username-nya, nama username-nya sama Mintacom elearning 2, tadi kita buat sama username-nya
kita e-learning 2 tempel, kemudian passwordnya tadi e-learning 123, e-learning 123. Oke, kalau sudah silahkan diklik save. Kita simpan perubahannya, sukses, berarti sudah tersimpan. Kemudian kita bisa tutup close. Oke, setelah itu silahkan di close. Untuk file manajernya ini sudah selesai, di close boleh. Kita kembali, boom. Kemudian langkah yang terakhir yaitu dengan menyesuaikan versi dari MySQL yang dimiliki oleh Kementerian Agama, e-learning Kementerian Agama dengan MySQL yang disediakan oleh pihak penyedia hosting. Bisa kita menuju menu software, kita cari software, setelah itu dicari select PHP version, kita pilih versi PHP yang sesuai dengan pihak penyedia hosting. Untuk e-learning madrasah itu menggunakan PHP versinya menggunakan versi 5.6. Ini ada banyak pilihan dari pihak penyedia hosting, ada banyak pilihan mulai dari 5.2 sampai 7.4. Untuk e-learning menggunakan 5.6. Silakan diklik 5.6. Kemudian yang lainnya dibiarkan aja. Sebelum kita kembali, kita cek dulu apakah ayam loadernya sudah dalam keadaan tercentang. Kalau belum tercentang silakan dicentang. Kalau sudah ya oke, langsung aja di save. Kemudian bisa kita kembali. Oke, database sudah kita buat, username-nya juga sudah kita buat, sudah kita tambahkan ke database. Kemudian file database-nya juga sudah kita import. Setelah itu kita juga sudah membuat subdomain. Begitu juga dengan data source atau data webnya sudah kita upload. Konfigurasinya dari database juga sudah kita sesuaikan dengan yang kita miliki. Setelah itu PHP versionnya sudah kita sesuaikan. Sekarang kita coba untuk mengakses alamat yang barusan tadi kita buat. Apakah bisa kita akses? Ini boleh kita logout dulu, bisa kita tutup. Tadi alamat webnya dari e-learning madrasah e-learning2.mita.com. Sudah berhasil kita akses, berarti e-learning madrasah yang kita miliki sudah berhasil kita online-kan ke pihak penyedia hosting. Kapanpun, dimanapun akan bisa diakses. Oke, sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila berkenan silakan subscribe, like, dan komen, dan silakan tunggu video kita berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.